Di sebuah kota kecil di Indonesia, terdapat sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri megah dengan arsitektur khas Eropa, lengkap dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar yang berdebu. Penduduk sekitar mengenalnya sebagai rumah noni Belanda, dan hampir semua orang menghindari melewatinya saat malam tiba. Konon, rumah itu dulunya milik seorang gadis Belanda bernama Elisabeth van Don, putri seorang pejabat tinggi kolonial. Elisabeth atau yang sering dipanggil Noni Elisabeth, terkenal karena kecantikannya yang memesona. Namun, di balik parasnya yang rupawan, kisahnya dipenuhi tragedi. Malam itu, ketika langit mendung dan angin berdesir pelan, Andi, seorang mahasiswa arkeologi, bersama 3 temannya, Rina, Budi, dan Sinta, memutuskan untuk menyelidiki rumah tua tersebut. Mereka tertarik dengan legenda yang beredar dan ingin membuktikan apakah rumah itu benar-benar berhantu. Saat mereka tiba di depan rumah, pagar besinya berkarat dan berdecit saat didorong. Halaman rumah dipenuhi ilalang tinggi, dan suasana terasa sangat mencekam. "Aku punya firasat buruk," bisik Rina sambil menggenggam senter erat-erat. "Ah, jangan paranoid, kita di sini untuk penelitian," sahut Budi, berusaha menutupi kegugupannya. Andi memimpin mereka menaiki tangga kayu menuju pintu utama. Dengan sedikit dorongan keras, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara decitan panjang yang bergema di seluruh ruangan. Aroma debu bercampur kelembapan menyeruak, seolah menyambut mereka dengan dingin. Di dalam, perabotan tua masih tertata rapi, meskipun dilapisi debu tebal. Lukisan-lukisan klasik menggantung di dinding, salah satunya adalah potret seorang gadis muda dengan gaun putih yang indah, Elisabeth van Don. "Dia cantik sekali," gumam Sinta, matanya terpaku pada lukisan itu. Namun, saat mereka berbalik untuk melanjutkan eksplorasi, sesuatu terasa aneh. Rina menoleh ke arah lukisan itu lagi, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Mata dalam lukisan yang tadinya menatap lurus kini seolah mengikuti mereka. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang tengah, di mana sebuah piano tua berdiri di sudut ruangan. Andi berjalan mendekat dan tanpa sadar menyentuh tutsnya, BLAM. Sebuah suara keras menggema dari lantai atas, seperti sesuatu jatuh. Semua langsung membeku. "Kita gak sendiri di sini," bisik Rina dengan suara gemetar. Sinta mulai merasa dadanya sesak, udara di ruangan itu semakin dingin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menyeret dari lantai atas. "Siapa itu?" teriak Budi sambil menyorotkan senter ke arah tangga. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat, semakin berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan susah payah. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari lantai atas. Bukan suara manusia biasa, lebih mirip bisikan bercampur dengan isakan pilu. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga yang berdebu. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berderit yang nyaring. Di lantai 2, mereka menemukan koridor panjang dengan beberapa pintu tua di kedua sisinya. Salah satu pintu terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Saat mereka mendekat, pintu itu terbanting keras dengan sendirinya. Jantung mereka berdegup kencang. Sinta mulai menangis, merasa ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," serunya. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, terdengar suara langkah lagi, dan kali ini, lebih dekat. Dari ujung koridor, sesosok wanita dengan gaun putih panjang muncul. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat dengan mata kosong yang memancarkan kesedihan mendalam. "Elisabeth," bisik Andi tanpa sadar. Sosok itu berdiri diam beberapa detik sebelum tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kecepatan tak manusiawi. Mereka semua menjerit dan berlari menuruni tangga secepat mungkin. Namun, semakin mereka berlari, semakin rumah itu terasa seperti labirin, mereka tidak bisa menemukan pintu keluar. Budi mencoba membuka jendela, tapi terasa seperti dipaku rapat. Tiba-tiba, Sinta terjatuh dan menjerit kesakitan. Saat Andi dan Rina membantunya berdiri, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di belakang mereka, sosok Noni Elisabeth berdiri diam, wajahnya hanya beberapa inci dari mereka. "Pergi dari sini," bisiknya dengan suara yang menyeramkan. Dalam kepanikan, Rina meraih liontin di lehernya, yang merupakan peninggalan neneknya yang konon seorang dukun. Dia mengangkat liontin itu ke arah hantu tersebut, dan tiba-tiba, suara jeritan menggema di seluruh rumah. Semua lampu di rumah berkedip sebelum akhirnya pecah, dan angin kencang berputar-putar di dalam ruangan.
Elizabeth menjerit sambil menutupi wajahnya, lalu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Begitu suasana menjadi hening, mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Pintu utama yang tadi terkunci kini terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar dan tidak menoleh ke belakang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andy mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Elizabeth Van Don. Ia menemukan arsip tua yang menceritakan kisah tragisnya. Elizabeth bunuh diri di rumah itu karena dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Arwahnya terus bergentayangan, terjebak dalam penderitaan. Meskipun mereka selamat, Andy dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Kadang, saat malam tiba, mereka mendengar suara bisikan, atau melihat bayangan putih berdiri di sudut ruangan. Mungkin, Elizabeth belum benar-benar pergi.